Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alamsah dengan NIM 06061082025085. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran PENJAS untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah tersebut. Yang mana pada pembelajaran ini diampu oleh dosen yang pertama, yaitu Bu Destriani, Magister Pendidikan, dan Bapak Dr. Iakrus, Magister Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu hakikat evaluasi pembelajaran. Evaluasi pendidikan atau education evaluation secara harfiah diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan menurut ANAS pada tahun 2011. Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara atau LAN Indonesia, evaluasi pendidikan yaitu sebuah proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Lalu, usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik atau feedback bagi penyempurna pendidikan. Nah, itu tadi hakikat evaluasi pembelajaran. Nah, dalam evaluasi pembelajaran itu ada penilaian dan juga ada pengukuran. Ya, perlu kita ketahui apa sih pengukuran? Nah, menurut Al-Zonal Arifin pada tahun 2012, pengukuran itu adalah suatu proses atau suatu kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Dan juga pengukuran itu penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan pengukuran. Dan juga penilaian. Ya, perlu kita ketahui penilaian itu adalah sebagai kegiatan untuk menafsirkan data hasil pengukuran tentang kecakapan yang dimiliki siswa setiap mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, itulah tadi penjelasan tentang hakikat evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. Nah, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran itu ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kontinuitas, komprehensif, kooperatif, dan praktis. Nah, kontinuitas itu apa? Kontinuitas itu harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan, sehingga keberhasilan secara kegiatan antara kegiatan sebelumnya dan setelah melakukan evaluasi. Jadi untuk prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran itu kontinu. Kita harus terus-menerus dalam melakukan pembelajaran seperti itu. Selanjutnya komprehensif. Nah, komprehensif ini adalah evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh. Jadi seluruhnya harus dievaluasi. Untuk apa? Untuk menilai beberapa aspek yang ada di dalamnya, seperti aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Selanjutnya kooperatif. Apa sih kooperatif? Yaitu proses evaluasi pembelajaran harus dilakukan dengan berkoordinasi dengan berbagai elemen untuk mengembangkan siswa. Mulai dari guru mata kuliah, mata pelajaran, guru wali kelas, kepala sekolah, hingga orang tua, hingga petugas administrasi di sekolahan. Selanjutnya, prinsip selanjutnya yaitu praktis. Prinsip evaluasi pembelajaran yang selanjutnya ini harus dilakukan secara praktis. Artinya, tidak memakan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Jadi, simple. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, fungsi evaluasi pembelajaran ini
ada 4 hal. Yang pertama, fungsi formatif. Apa sih fungsi formatif? Nah, fungsi formatif itu untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Selanjutnya, fungsi selanjutnya yaitu penempatan. Fungsi ini yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat. Misal dalam menentukan program spesialisasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik tersebut. Nah, fungsi selanjutnya yaitu sumatif. Fungsi ini yaitu untuk menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak. Penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus atau tidaknya peserta didik tersebut. Fungsi selanjutnya yaitu diagnostik. Fungsi ini untuk memahami latar belakang meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, itulah tadi tentang fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membuat kisi-kisi soal dan butir soal pilihan ganda atau soal esai. Nah, ini adalah contoh kisi-kisi penulisan soal untuk penilaian akhir semester kelas 8. Nah, di sini ada satuan pendidikan, yaitu SMP, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, dan kurikulum acuan, yaitu kurikulum 2013. Di sini ada alokasi waktu juga, dan jumlah soal. Ada 40 pilihan ganda, plus 5 esai. Nah, di sini ada kompetensi dasar, ada indikator, materi pokok, soal, pedoman skor, level kognitif, kunci jawaban. Nah, selanjutnya ini adalah contoh butir soal pilihan ganda. Nah, di sini ada soal pilihan ganda. Sudah saya buat, ini adalah butir soal pilihan ganda. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu posisi pemain yang bertugas sebagai penyerang tengah disebut. Nah, itu adalah salah satu butir soal pilihan ganda. Nah, ini juga ada butir soal esai. Nah, di sini saya sebutkan formasi dalam sepak bola. Jawabannya, formasi dalam permainan sepak bola itu ada beberapa. Yang pertama, 4-3-2-1, 4-4-2, 4-3-3, dan lain sebagainya. Bisa dijawab oleh siswa. Nah, itulah tadi tentang membuat kisi-kisi soal dan butir soal pemilihan ganda dan esai. Nah, selanjutnya yaitu taksonomi Bloom. Nah, perlu kita ketahui pengertian dari taksonomi Bloom itu. Taksonomi Bloom ini dibuat oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Untuk apa dia membuat ini? Yaitu untuk tujuan pendidikan. Secara etimologis, kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu tation, yang artinya mengklasifikasikan, dan nomos yang artinya aturan. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga yang tinggi. Nah, di sini ada klasifikasi taksonomi Bloom. Dalam klasifikasi taksonomi Bloom ini ada ranah kognitif.
ada ranah afektif, dan ada ranah psikomotorik. Nah, di ranah kognitif ini apa saja klasifikasinya? Seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, pemaduan, hingga penilaian. Untuk ranah afektif, yaitu penerimaan, partisipasi, nilai yang dianut, organisasi, karakteristik, itu adalah klasifikasi taksonomi Bloom di bidang afektif. Untuk di bidang psikomotorik, yaitu persepsi, kesiapan, weight response, mechanical response, complex response, adjustment, and creativity. Nah, itu di psikomotorik. Nah, di sini juga ada landasan taksonomi Bloom. Nah, dalam landasan taksonomi Bloom ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu kematangan jasmani dan rohani. Yang kedua, kesiapan. Yang ketiga, memahami tujuan. Yang keempat, memiliki kesungguhan. Yang kelima, ulangan dan latihan. Itulah tadi landasan taksonomi Bloom yang harus kita pahami. Nah, untuk selanjutnya, yaitu adalah langkah-langkah untuk membuat taksonomi Bloom. Nah, berarti bagaimana cara membuat taksonomi Bloom ini? Yang pertama yaitu adalah tentukan tujuan pembelajarannya apa. Contoh tujuan pembelajarannya, siswa dapat menganalisis permainan sepak bola. Nah, itu adalah contoh tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tentukan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, tentukan ranah kemampuan intelektual sesuai dengan kompetensi pembelajaran. Gunakan kata kunci yang sesuai. Selanjutnya, keterampilan berpikir kritis. Nah, di sini keterampilan berpikir kritis memuat kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mensintesiskan informasi yang dapat dibelajarkan, dilatihkan, dan dikuasai. Itu menurut Redaker et al. Tahun 2011. Nah, berpikir kritis adalah keterampilan mengevaluasi argumen-argumen yang dibuat oleh orang lain dengan benar dan membuat sendiri argumen-argumen yang baik dan benar menurut Rambot dan Dower tahun 2012. Nah, dari beberapa pendapat yang sudah saya sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan adalah berpikir kritis dapat diartikan sebagai proses, juga sebagai suatu kemampuan. Proses dan kemampuan tersebut digunakan untuk memahami konsep, menerapkan, mensintesis, dan mengevaluasi informasi yang dapat atau informasi yang dihasilkan. Nah, ada indikator berpikir kritis. Yang pertama yaitu menurut Cimek dan kawan-kawan pada tahun 2013 di halaman 15 sampai 24, yaitu yang pertama harus merumuskan masalah. Yang kedua mengajukan hipotesis pendapat. Yang ketiga melakukan dedukasi. Itu beberapa indikator berpikir kritis menurut Cimek. Ada juga menurut Ahmad. Bahwasanya menurut Ahmad, indikator berpikir kritis itu yang pertama itu kejelasan atau clarity. Yang kedua yaitu keakuratan atau accuracy. Yang ketiga ketepatan, yaitu precision. Nah, indikator selanjutnya menurut Ennis dan Nornis. Yang pertama yaitu menyampaikan penjelasan dengan sederhana, membina keterampilan dasar, dan memberikan kesimpulan. Nah, itulah tadi beberapa indikator-indikator berpikir kritis menurut beberapa ahli.
Baik, demikianlah tadi penjelasan saya tentang mata kuliah evaluasi pembelajaran PENJAS. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.